saya Setiawan, calon guru kontrak angkatan 7 Kabupaten Ciamis, unit kerja SMK 2 Sukamantri. Hari ini yang akan melakukan coaching pra-observasi dengan Bapak Ali Hanam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah juga, saya juga baik. Hari ini agendanya percakapan pra-observasi Pak Ali. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilaksanakannya adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melaksanakan pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Seperti itu mungkin Pak Asep. Siapa? Bisa dengar. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak Ali ya kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas? Berdasarkan modul pembelajaran yang saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, siswa mampu mengetahui tentang materi sholat sunat. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan diskusi tentang materi sholat sunat. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan macam-macam sholat sunat. Seperti itu. Berarti ketika nanti Pak Ali itu melakukan proses pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Ali. Luar biasa sekali Pak Ali. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ada pertanyaan bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Ali itu observasi. Pengembangan apa yang ingin diobservasi oleh Pak Ali? Untuk area pengembangan ada 2 pengembangan. Yang pertama pengembangan pada pengetahuan, yang kedua pada keterampilan siswa. Berarti ada 2 unsur pengembangan nanti ketika pembelajaran. Oke. Baik Pak Ali. Yang selanjutnya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas. Itu seperti strateginya seperti apa, metodenya apa, atau model pembelajarannya mau menggunakan model pembelajaran apa. Itu. Yang pertama, untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana harus sesuai dengan kesiapan siswa dan juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Model metode menggunakan diskusi kelompok, jadi nanti siswanya dibagi per kelompok, dan untuk pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan melakukan tugas-tugas siswa. Luar biasa sekali Pak Ali. Jadi akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Ali. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya, kira-kira dengan pembelajaran berdiferensiasi itu media apa yang akan digunakan ketika pembelajaran? Media yang digunakan diantaranya ada LCD proyektor, kemudian PowerPoint, kemudian LKPD, dan juga menggunakan laptop. Luar biasa. Jadi banyak media yang bisa digunakan ya Pak Ali ya. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melakukan proses pembelajaran seperti itu? Ya. Waktunya gitu. Kebetulan hari Selasa saya ada jadwal di kelas 8A pada jam pertama. Berarti di kelas 8A jam pertama Bapak akan melakukan proses pembelajaran. Insya Allah saya akan datang untuk meninjau kegiatan pembelajaran Bapak. Pada waktunya saya akan melaksanakan supervisi kelas Bapak yang Bapak ajar. Nanti setelah melaksanakan supervisi, kita bisa melaksanakan percakapan lagi, itu bisa disebut dengan pasca observasi, yang akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek. Bapak pengajar praktek itu yang mengajar saya untuk CGP Pak, itu namanya Pak Ari. Sebelum percakapan ini diakhiri, coba kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, yang pertama saya mendapatkan gambaran dari mulai strategi, kemudian model, dan juga metode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas.
Berarti ada yang didapatkan oleh Bapak dari Iya, jadi ada kesiapan dari saya. Iya. Baik, Pak Ali, terima kasih sekali. Mohon maaf mengganggu waktunya karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan praobservasi. Dan kita bertemu lagi hari Selasa ya Pak Ali ya, dalam kegiatan pembelajaran, dan saya akan melakukan supervisi kelas di kelasnya Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan KM-nya Triana untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Triana. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tio, Ya, Tio kenapa? sakit. Oke, terus yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Tidak, kita doakan mudah-mudahan Tio segera sembuh. Kita seperti biasa. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu untuk bisa menerima materi pada hari ini. Ya, silakan kalian duduk dengan rileks, kemudian kakinya ditempel di lantai, nah, tangannya disimpan di meja. Kemudian sekarang semuanya tutup mata. Tutup mata, rasakan suasana pada hari ini. Kemudian tarik nafas yang dalam, keluarkan kembali. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, relax, dinikmati. Kemudian keluarkan kembali. Satu kali lagi, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan. Ya, silakan buka mata kalian. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian dari sholat sunnah. Yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam dari sholat sunnah. Dan yang ketiga, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan sekilas membahas materi minggu yang lalu. Minggu lalu kita telah membahas materi tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib bagi setiap muslim. Nah, untuk minggu sekarang kita akan bahas tentang materi sholat sunnah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah, angkat tangan yang tahu. Ada yang tahu? Liana mungkin bisa menjawab. Atau ada yang sudah tahu seperti apa contoh sholat sunnah? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan dulu. Denis, contoh sholat sunnah. Contohnya seperti sholat apa? Sebelum sholat fardu. Kemudian yang lain ada yang bisa jawab? Sholat tahajud, kemudian sholat duha, sholat tidur. Itu adalah sholat sunnah. Ya, untuk bisa memahami lebih lanjut materi kali ini, Bapak sudah membagi kalian
per kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik ya. Tes diagnosa yang sudah dilakukan. Nah, Bapak membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini ada kelompok 1, di sana kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok Bapak kasih tugas yang berbeda-beda sesuai dengan hasil tes diagnostik. Ya. Di sini Bapak sudah punya LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Dilakukan secara diskusi ya. Nanti tiap kelompok akan diberi waktu untuk melaksanakan presentasi di depan kelas. Nah, nanti dari hasil diskusi yang kalian lakukan dipresentasikan di depan kelas, kemudian dilakukan diskusi kembali bersama kelompok yang lain. Dapat dipahami? Ya, silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk melaksanakan diskusi kelompok. Dimulai dari sekarang. Kelompok ini masuk. Salat sunat, macam-macam salat sunat. Dari salat sunat yang paling sendiri agak besar. Yang ini membahas apa sudah terkait. Ini membahas salat sunat berjamaah. Imam berbalik. Bahas salat sunatnya berjamaah dan berjamaah. Ya, diskusinya waktu sudah habis. Sekarang waktunya presentasi dari tiap kelompok. Nah, supaya tidak berurutan 1, 2, 3. Sekarang Bapak minta siapa yang siap untuk presentasi itu lebih dahulu? Saya Pak. Ya, dari kelompok 3. kelompok 3. Ya, kelompok 3 siap untuk presentasi pertama. Yang kedua, kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kelompok 1. Nah, berarti yang terakhir adalah kelompok 2. Ya, Bapak persilakan kepada kelompok 1 kelompok 3 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu, menyampaikan materi tentang sholat sunat yang bisa dilakukan munfarid dan juga berjamaah. Silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sholat sunat yang dilakukan munfarid dan berjamaah. Yang pertama yaitu sholat duha, kedua sholat tahajud, dan ketiga sholat tasbih. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 3 tentang sholat sunat yang bisa munfarid dan juga berjamaah. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya presentasi kedua dari kelompok 1 yang membahas tentang sholat sunat yang dilaksanakan munfarid atau sendiri. Maka persilakan kepada kelompok 1 untuk menyebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sholat sunat yang dilakukan munfarid atau sendiri. Sholat sunat yang dilakukan munfarid atau sendiri. 1. Sholat sunat tahiyatul masjid. 2. Sholat sunat istiqoroh. 3. Sholat sunat rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 yang akan membahas tentang macam-macam
ketiga ada sholat gerhana matahari, dan yang keempat ada sholat gerhana bulan. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasi dengan baik dan materi hari ini sudah selesai. Bapak simpulkan untuk materi pertemuan pada hari ini ada yang namanya sholat sunat. Sholat sunat ini ada banyak macamnya, namun dibagi pada 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama, sholat sunat yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian ada yang kedua, sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga ada sholat sunat yang dilakukan bisa munfarid dan juga bisa berjamaah. Nah, itu adalah kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa kita akhiri dengan doa. Silakan kepada KM untuk kembali berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, semoga kita berdoa. Ya, terima kasih sudah memberi doa. Dari Bapak, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Pak Ali di sini. Dan ini kita akan melakukan coaching, pembicaraan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Ali, yaitu dengan kegiatan pasca observasi. Bagaimana Pak Ali kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali sudah bersedia untuk kita bincang-bincang hari ini. Kita akan membahas tentang proses pembelajaran yang telah Pak Ali laksanakan. Ya. Kebetulan saya sedang mensupervisi Bapak waktu hari Selasa ya Pak Ali ya. Begini Pak, saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Bapak ya seputar kegiatan supervisi ketika Bapak melakukan proses pembelajaran. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari percakapan kali ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini adalah perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan untuk saya sendiri tentang pembelajaran yang saya lakukan ketika melakukan supervisi di kelas. Berarti Bapak dari percakapan kali ini mendapatkan masukan-masukan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya ya Pak. Ini Pak, saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, kira-kiranya perasaannya seperti apa? Perasaan saya sangat lega karena memang persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran sangat-sangat matang. Dari mulai persiapan strategi, kemudian media dan juga metode, sehingga anak-anak pun antusias ketika melakukan pembelajaran. Ya baru sekali Pak. Anak-anak ketika kegiatan pembelajaran juga saya lihat itu sangat antusias Pak. Apalagi dengan kegiatan berdiferensiasi ya Pak ya. Yang kedua Pak, menurut Bapak proses pembelajaran ini sudah sesuai nggak dengan yang direncanakan sama Bapak kira-kira? Secara keseluruhan itu sudah sesuai, walaupun memang ada beberapa yang belum maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke. Kira-kira menurut Bapak apa yang belum maksimal menurut Bapak kegiatan pembelajaran waktu saya supervisi itu? Contohnya seperti pada saat pengkondisian siswa, karena memang masih kurang baik dan juga waktu pembelajaran kurang bisa dikondisikan. Tetapi secara keseluruhan itu sudah sesuai. Oke, jadi yang pertama adalah itu pengkondisian siswa ya Pak ya. Yang kedua waktu, karena pembelajaran berdiferensiasi itu banyak menggunakan media ya Pak ya. Jadi waktunya kadang itu tidak bisa tercapai ya Pak ya. Kemudian bila diceritakan Pak hal-hal yang dirasa Bapak sudah memuaskan dan kira-kira kurang memuaskan dalam pembelajaran Bapak itu seperti apa? Apa saja mungkin? Yang pertama yang sangat memuaskan bagi saya itu ketika melihat anak-anak yang sangat antusias, Pak. Oh iya. Antusias ketika mengikuti pembelajaran dan juga aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam hal kesulitannya yaitu dalam hal mempresentasikan hasil diskusi
siswa, Iya. yang mana siswa itu masih ada ngerasa malu, Malu ya, Pak. dengan teman-temannya. Jadi saya juga kelihatan mungkin mereka tidak tahu pertama berdiskusi atau bagaimana cara presentasi mungkin seperti itu. Jadi masih malu-malu ya Pak. Oke. Menurut Bapak bagaimana tuh pencapaian kompetensi siswa ketika pembelajaran? Angkanya berapa gitu persentasenya? Persentasinya mungkin sekitar 85 sampai 90% lah Ya, pencapaiannya. alhamdulillah ya Pak ya, cukup tercapai dengan baik. Bagus sekali Pak. Kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh siswa selama pembelajaran kira-kira menurut Bapak? Saya rasa kesulitan yang dihadapi siswa yaitu ketika melaksanakan diskusi dan juga melaksanakan praktek sholat sunat. Praktek sholat sunat. Ya. Ketika praktek itu cukup kesulitan mungkin ya Pak. Ya. Dan selanjutnya Pak, bagaimana tindak lanjut dari supervisi kelas ini menurut Bapak? Nah, untuk tindak lanjutnya yang pertama dalam pengkondisian siswa, ketika di kelas akan saya rubah caranya dengan menambah ice breaking, Oh iya. terutama di awal pembelajaran untuk memfokuskan kesiapan siswa pada pembelajaran. Kemudian untuk membuat siswa nyaman dan juga konsentrasi. Yang kedua masalah waktu. Apabila pembelajarannya lebih mudah maka waktunya akan dipersempit dan juga akan dibuat lebih efektif dan juga efisien. Ya, jadi ada evaluasi dan refleksi ya Pak dari kegiatan supervisi kemarin. Itu ada dua, yang pertama pengkondisian siswa, yang keduanya lagi adalah alokasi waktu. Alokasi waktu. Nah, oke, bagus sekali solusinya Pak, luar biasa. Strategi yang Bapak akan lakukan, jadi ada dua kekurangan ya Pak. Tapi ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, saya lihat pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan kemarin hari Selasa itu sudah bagus Pak, dan kegiatan sosial emosionalnya itu juga terlihat Pak. Kemudian solusi Bapak tadi yang pembelajaran ditambah bagus sekali, penambahan ada strategi bagus sekali Pak. Dan mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya semua strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, dan saya ucapkan terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.